Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal lil mu'minina wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberi nikmat kesehatan, nikmat sehat, dan nikmat hidup terutama. Sehingga aktivitas kita berjalan dengan baik, insya Allah begitupun ke depannya. Baik peserta didik yang Bapak sayangi semuanya, khusus kelas 11 yang telah bergabung 11-1, 11 MIA 2, IIS 1, 2, 3, 4. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini dengan keadaan suasana COVID, ya, terpaksalah kita belajar seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak berlalu lama. Insya Allah, Allah angkat itu bala ini, Allah angkat itu penyakit ini, Allah jauhkan dari negara kita ini, khususnya di kampung kita ini, sehingga kita tetap bisa bertemu muka di dalam kelas, bisa belajar aktif. Halo, Anda semua masih dengar suara Bapak? Oke, antum ikuti aja ya. Ya, Untuk Pak. awal-awal ini seperti biasa tentunya Pak perkenalkan diri. Belum dulunya Pak kelas 10 nggak masuk di kelas antum semua, berarti antum nggak kenal saya. Namun nama mungkin udah kenal, inilah baru belajar dengan Bapak ya. Nah, pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan agama non Muslim itu Bu Angel. Kita khusus yang bergabung di sini yang beragama Islam. Sebenarnya kalau Pak sampaikan sistem pembelajaran itu cukup waktu di sini. Jadi langsung saja kepada materi kita nanti, insya Allah kalau bulan September besok kita tetap muka, akan kita sampaikan seperti apa belajar PAI di kelas 11 ini. Pasti berbeda caranya dengan kelas 10. Kita sistemnya sistem makalah. Sistem makalah dan ada catatan kakinya di bawah. Berbeda dengan kelas 10 dulu, antum kelas 10 cuma mencatat, cari materi, mencatat, dan tidak pakai catat kaki atau body note. Kalau kelas 12 ini kita pakai body note, catatan kaki, jadi ada relevan artinya catatan kakinya. Jadi ketika nanti orang bertanya dari manapun, ini di mana materi ini dapat, antum bisa tanya. Antum bisa menjawab, oh ini materi, ini bukunya, ini apanya, semacamnya. Nah, itulah bedanya kelas belajar di kelas 11 ini dengan kelas 10. Oke? Masih tergabung dengan Pak kan? Oke, ini masuk kepada pembelajaran slide yang Pak bikin di sini. Nah, tunggu dulu. Cari slide-nya dulu ya. Oke. Tunggu dulu ya, sabar ya. Kelas 11 buku 1. Halo, nampak slide Bapak di situ? Nampak, Pak. Oke. Ini antum lihat kalau dari bab adalah bab 3, tapi itu adalah semester 1. Jadi kita kalau melihat dalam buku ini bab 3 ini, tapi kalau kita ajarkan ini pertemuan pertama, oke? Tak masalah. Oke, Pak. Coba antum lihat di situ, kita harus tahu dulu materi ini iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Nampak kan? Yang kita bahas di sini definisi iman, dasar hukum,
Ya kan? Tanda-tanda kita beriman, apa hikmah beriman kepada Rasul. Oke. Mata kamu. Ujung jaringan Nampak di situ slide pertama definisi iman. Bisa kan? Bisa, Pak. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah iman ini berbicara masalah keakidah. Akidah itu apa keyakinan. Keyakinan yang ditanamkan di dalam hati. Jadi pembagian definisi iman ini terbagi dua, secara bahasa, secara istilah, atau secara etimologi atau terminologi. Secara bahasa itu iman itu adalah percaya. Percaya. Kalau secara bahasanya percaya. Kalau secara istilahnya percaya di dalam hati, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus rasul-rasulnya untuk apa? Untuk memperbaiki umat-umatnya. Ya ini loh, pakai apa? Ini dia. Lanjut, perbedaan di sini kita lihat iman itu kepada rasul-rasul, tentu ada yang nabi, ada dan rasul. Jadi kita tengok dulu apa nabi. Nabi adalah seseorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh Nabi Khidir. Banyak nabi, coba antum semua udah belajar mungkin dulunya di MTSN, yang tamat MTSN kan, ataupun yang sudah belajar dulunya di SMP kan dengan guru agamanya kan. Nabi Khidir ini adalah satu nabi yang belum meninggal ini. Jadi rupanya masih ada nabi itu yang belum meninggal, salah satunya Nabi Khidir ini. Itu dia. Ya. Jadi nabi ini adalah laki-laki yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, paham itu? Sedangkan rasul, apa itu rasul? Wahyu dan diberikan kepada umatnya. Inilah bedanya rasul dengan nabi. Kalau nabi untuk dirinya sendiri doang, kalau rasul adalah untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Oke? Terpaksa seperti ini Pak sampaikan, singkat saja. Lalu kita tengok lagi tugasnya para rasul ini. Tugas para rasul adalah sama, yaitu antum lihat itu di slide-nya nampak. Yang mau catat-catatlah. Ini ataupun nanti antum cari di YouTube juga adanya itu. Pokoknya ini kan nampak singkat memperjelas saja. Yang pertama, membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Inilah tugas Rasul ini. Apa berita yang disampaikannya? Berita gembira. Apa itu kabar gembira? Yang mengabari misalnya yang bertawakal kepada Allah, yang mengindahkan perintah Allah, tentunya insya Allah akan masuk surga. Dan begitu pun tidak yang mengindahkan ucapan Allah, ya kan, perintah Allah dalam Al-Quran dan hadisnya, ataupun engkar kepada Nabi dan Rasulnya, dia akan nanti masuk neraka. Itulah fungsinya. Inilah tugas ini Rasul ini. Menyampaikan gembira atau peringatan kepada umat-umatnya. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah doang dan senantiasa bertakwa kepadanya. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita lihat di sini menyembah selain pada Allah atau percaya kepada selain Allah, berarti itu namanya sudah engkar itu. Contohnya apa? Antum misalnya percaya kepada dukun, kepada jimat, ya kan? Misalnya percaya apalah, pokoknya selain Allah lah. Itu namanya sudah engkar kepada Allah. Berarti boleh dikatakan itu engkarnya kafir. Oke, lanjut. Menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa mengkultusan terhadap para rasul itu. Jadi kita misalnya begini maksudnya nih. Ya kita umat Nabi Muhammad, ya kan? Ya kita patuhilah, kita indahkan apa ajaran yang disampaikannya dalam Al-Quran dan hadisnya begitu. Ini dia. Dan juga
kita yang nomor 4 ini mempelajari kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai pedoman hidupnya. Ya, kita Al-Quran ya. Kita mempelajari, bukan kita membaca saja. Kita pahami baca-bacaannya, makhrajul huruf segala macamnya. Nah, kita pelajari itu caranya kita untuk mengimani. Nah, mengimani Rasul. Jangan kita, ini kebanyakan kita sekarang ini kan kita nggak tahu. Nabi Muhammad itu siapa itu Pak, ya kan? Ya Nabi itu aja yang kita tahu. Seharusnya kita harus tahu dulu. Itulah idola kita, itu harus panutan kita, ya kan? Yang harus kita pahami. Tapi kita tahu pula, ya kan, bintang film daripada Nabi kita. Ini kesalahan besar ini. Apa yang kita harus tahu dari Nabi itu? Berapa Nabi itu diangkat menjadi Nabi, kapan dia menerima wahyu, seperti apa menerima wahyunya, ya kan? Kita harus tahu itu. Berapa jumlah Nabi? Ayo, siapa yang tahu jumlah istri Nabi itu berapa? Ada yang tahu enggak? Halo. Halo, anak Pak semuanya. Berapa jumlah istri Nabi itu? Kita harus tahu itu 11 orang. Masing-masing istri itu ada perannya. Kok banyak kali istri Nabi, Pak? Ini kesalahpahaman nanti ini. Berarti Nabi itu suka kawin ya Pak? Enggak begitu. Ini adalah perintah Allah. Ya kan? Berapa anak Nabi Pak? Kita harus tahu itu. Iya Pak. Berapa anak Nabi? Siapa yang tahu? Ada yang jawab 6, ada yang jawab 7. Bagaimana ini? Ini mau bergabung, mau masukkan terus ini. Jadi kita harus tahu itu seperti apa kepribadian Nabi, kesehariannya, seperti apa cara beribadah Nabi, baik malam maupun siang. Kita harus tahu itu, karena itu jadi idola kita, ya kan? Jangan kita sampai tabu hal itu. Jangan sampai kita nggak tahu hal itu. Iya Pak. Oke. Oke, ada yang bertanya situ sampai situ? Lanjutnya. Hak Nabi dan Rasul. Oh, ya. Ya. Siapa tuh? Ini boleh dicatat kan Pak? Kalau dicatat juga bisa. Kalau nggak dicatat, ya tema-temanya aja catat, antum cari nanti di YouTube bisa juga. Ini terakhir nanti. Kalian bikin makalah per kelompok, masing-masing kelas itu bernama orang. Dengan materi ini kalian kembangkan. Ini karena Pak menyampaikan secara global saja ini. Kalau disampaikan waktu kita terbatas. Kalau Pak sampaikan seperti di kelas nggak bisa. Jadi Pak sampaikan apa adanya aja dulu. Yang jelas inilah materinya. Antum bisa paham itu apa yang Pak sampaikan. Jadi nanti antum ikut tes double folio. Ini temanya beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasulullah. Poinnya ini. Jadi antum cari nanti materinya bisa nanti di YouTube boleh, atau buku-buku referensi boleh di kelas 1 kalau ada, atau buku referensi kelas 1. Yang jelas temanya ini. Yang jelas bagi apa nanti antum bikin catatan kakinya di bawah. Siapa pengarangnya, apa nama bukunya, tahun berapa diterbitkannya. Lalu apa yang mengeluarkannya, halaman berapa antum kutip nanti materinya. Inilah nanti. Jadi tahu itu kan. Ataupun antum cari nanti di jurnal boleh. Ataupun antum cari nanti di internet boleh, asalkan situs yang antum bikin di bawahnya, di catatan kakinya. Oke? Terus hak Nabi dan Rasul. Ini dia haknya. Apa itu hak? Kewajiban kita terhadapnya. Ditaati dan diikuti segala sunnah. Dan ketetapannya. Iya itu. Ini dia. Apa maksudnya ini? Ditaati dan diikuti segala sunnah. Ketahuilah antum semua, besok ada namanya di besok itu. Kalau kita tidak mengikuti sunnah ini, kita tentunya beribadah tidak ada panduannya. Jadi Nabi itulah cara sholat seperti ini, dituangkan dalam hadis. Itu maksudnya. Jadi kita ikuti itu apa yang diperintahkannya. Itu makanya Allah sampaikan, Nabi sampaikan,
Barang siapa yang mau selamat di dunia maupun di akhirat, ikutilah sunnahku, kan begitu. Oh iya Pak. Ikuti. Ataupun Nabi itu berpesan, aku akan tinggalkan dua perkara, Al-Quran Hadis. dan hadis. Itulah kita ikuti. Seperti apa kesehariannya ada dituangkan dalam hadis itu. Seperti apa misalnya kita bergaul, ya kan? Seperti apa kita makan, pokoknya masalah adab, masalah tata berdagang, ekonomi segala macam, pokoknya tinggal kita menggalinya saja. Oke? Semuanya ada cara di situ berpolitik, ada cara pemimpin, ada semuanya di situ. Sudah itu yang nomor 2, dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Inilah ajaran apa? Sekarang ini kan banyak ini. Kalian siapa yang tadi yang salat subuh ini? Coba tunjuk tangan yang salat subuh tadi. Alhamdulillah. Yang tak salat subuh. Itu berarti tidak mengindahkan apa yang Nabi sampaikan tadi. Ini masih tergabung ini. Jadi ini dia. Dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Cinta ya. Oke. Yang nomor 3, dihormati sesuai dengan kedudukannya. Ini banyak kan. Zaman sekarang ini orang tidak menghormati sesuai dengan kedudukannya. Artinya Nabi itu kan dulu diturunkan untuk orang Arab, kan begitu. Ngapain kita lagi harus mengikuti ajarannya dia gitu kan. Itu tidak betul itu. Ada sekarang aliran yang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Apa yang perlu dipercayai Nabi itu kan seperti kita juga katanya kan. Dia makan, dia tidur, ya kan. Dia segala macam. Apa bedanya dengan kita? Beda lah. Dia utusan Allah. Memang dalam kehidupan keseharian Nabi itu sama dengan kita, tapi berbeda. Terus apa lagi? Mencintai sahabat dekatnya serta keluarganya. Antum bisa, kalau untuk menambah keimanan antum bisa share itu. Misalnya sahabat-sahabat Nabi, kan tengok kan di YouTube, atau kuburan Siti Khadijah, ya kan, kuburan para Nabi, rumah Nabi seperti apa. Jadi itu menambah keimanan kita, menambah cinta kita kepadanya. Membacakan salawat atas diri Nabi. Ini kita kan di dalam satu hari ini lebih hafal pula kita nyanyi kan, lebih banyak kita menyanyi, lebih banyak kita nengok HP kan. Sementara kita membacakan salawat tidak ada sama dia kan. Harusnya kita salawat. Ketahuilah syafaat nanti di akhirat besok. Ya, syafaat ini yang kita minta ini. Sekarang itulah kan. Kita umatnya tapi kita tidak pernah bersalawat sama dia satu hari, satu kali jadilah. Ini enggak kan? Oke, lanjut. Mana nih? Jumlah Rasul. Coba antum tengah. Ini perlu antum catat ini. Ini. Imam Ahmad dari Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis bahwa jumlah Nabi 124.000. Ini sering masuk keluar ujian ini. Ini sering kali masuk ujian ini, soal langganan ini. Oke. Bisa nampak ya? Menurut Ahmad Abu Dzar, jumlah dalam hadisnya, jumlah Nabi itu Nabi ya. 124.000 orang. Sedangkan Rasul berjumlah ini 315 orang. Ya, bagus. Ya, itu menurut Ahmad dari Abu Dzar. Ini sering keluar ujian nasional pun sering keluar ini. Rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran ada 28
5 Nama orang. Nabi. Ini Nah, 25. nah, inilah nama-namanya. Antum bacalah. Dulu di TK belajarnya itu enggak, di SD. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim dan seterusnya. Iya. Oke, itu bisa antum lihat nih itu. Kita lanjut aja. Nah, inilah mukjizat setiap rasul. Mukjizat apa itu mukjizat? Adalah suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum adat sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada rasulnya. Ngerti kalian maksudnya definisi mukjizat ini? Suatu kejadian luar biasa tak bisa terjangkau oleh akal kita, itu mukjizat namanya itu. Apa contohnya? Nabi Musa bisa membelah hutan. Nabi Isa misalnya bisa menghidupkan orang yang Mati. apa lagi? Banyak kan? Nabi Ibrahim bisa Berbicara dengan Nabi Ibrahim loh, mana pula bicara. Nabi Ibrahim tak bisa dibakar, tak mampan api. Itu salah satu mukjizat. Kan di luar nalar akal kita sehat itu kan? Iya kan? Di luar akal satu salah satu contoh mukjizat. Adat kebiasaan, kalau adat kan tertulis itu, hukum kan tertulis itu, sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Ini sekarang di luar itu loh gitu. Nabi Ibrahim ini coba antum tengok di sini. Nabi Musa tongkatnya, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya nampak itu semua kan? Oke, lanjut. Terlalu cepat apa ya? Poin-poinnya aja dicatat. Nanti antum cari aja materinya. Screenshot aja, Pak. Hah? Screenshot. Nanti di screen, Pak. Ini mau banyak, ini mau masuk nih. Udah 33 orang kita nih. Udah Pak, yang lainnya aja Pak. Ini udah dulu Pak. Udah dulu. Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi poin-poinnya aja antum catat. Nanti antum lihat apa, cari materinya di Google, catat materinya ini ataupun di buku referensi Islamiyah boleh. Nanti kalian pakai kelompok seperti makalah 5 orang atau 6 orang nanti. Ya Pak. Oke. Ini Beda, Pak. ini masuk. Enggak apa-apa, kita masukkan aja. Yang 40 orang ini. Hah? Ya. Oke, B ya, tanda-tanda beriman kepada Rasulullah. Apa tandanya kita beriman kepada Rasulullah? Sikap mental mempercayai para rasul atau nabi ialah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, itu dia. Jadi Allah lah yang memilih. Allah lah yang mengutus. Kepada siapa? Kepada kita umatnya. Masing-masing umat ada nabi dan rasulnya. Untuk apa? Untuk sebagai jalan yang harus ditempuh dan diikuti. Sama kalian dalam kelas ya. Dan kelas itu siapa yang menuntun kalian? Ya guru kelas. Tetap lagi ada yang dituakan. Nah, ditinggikan seranting gitu kan. Kalau bahasa ketua kelas misalnya. Itulah. Sama juga dengan kita ada nabinya, ada kitabnya sebagai pedoman kita hidup. Ini dia nomor 2, wajib mempunyai sifat mulia. Sidik apa artinya? Benar. Atau jujur. Ini sifat wajib. Nah, bagi Rasul amanah. Jadi nabi itu tak ada pembohong. Jadi itu nabi itu tidak ada yang tak jujur. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah semuanya disampaikan kepada kita. Nak pandai nabi itu bikin-bikin. Nah, itu dia. Tak pandai nabi itu mengarang-arang. Nanti sesat umat kan gitu. Makanya apa yang keluar daripada nabi itu adalah benar semuanya. Oke. Itu artinya sidik.
Beda dengan kita. Kalau sidik menurut kita itu belum tentu kita benar. Karena kita manusia biasa. Banyak kesalahannya, banyak kesalahan khilaf. Nah, kalau Nabi itu tak ada sifat itu sama dia. Itu masuk daripada si sidik itu sendiri. Ini udah 41 orang kita ini. Dah, itu nomor 2. Amanah apa tuh amanah? Amanah artinya jujur, ya jujur atau dapat dipercaya. Apanya yang dapat dipercaya Pak? Jadi apapun yang keluar dari Nabi, apapun yang perbuatan Nabi, apapun yang dilakukan Nabi itu adalah semuanya benar. Makanya itu dijadikan sebuah hadis. Apa itu hadis? Hadis itu adalah semua perkataan perbuatan Nabi. Nah, itu dikatakan hadis. Nah, itu harus kita pedomani. Jadi semuanya bersumber daripada Nabi itu adalah benar. Jadi dapat dipercaya, tak mungkin bohong. Jadi makanya jadikanlah Nabi sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Berpedomanlah hidup untuk kepada Nabi. Supaya kita nggak sesat dalam mengaruhi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti, insyaallah ya. Ini lagi tablik. Nah, artinya menyampaikan apa yang disampaikan tentunya pesan-pesan Allah. Nah, yang disampaikan kepada kita. Nah, tablik menyampaikan. Jadi Rasul itu tak mungkin dia mendam sendiri. Oh ini benar, bagus ini. Oh, saya konsumsi aja lah kata Nabi. Kata Rasul nggak pernah seperti itu. Nah, itu maksudnya. Fatanah apa artinya? Cerdik dan cendikia. Jadi Nabi itu tak ada apa? Oh, Nabi itu cerdik. Tak ada Nabi itu bodoh. Fatanah itu artinya cerdas. Cerdik Nabi itu. Gabung sama Is. Saya ada Is. Coba ngelek ke konser. Oke, ini tanda beriman kepada Rasulullah. Ada yang termasuk ulul azmi, ya, ini nabinya. Nabi siapa ulul azmi? Nabi Muhammad. Apa itu ulul azmi? Nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugasnya di sana. Nabi itu sabar dia. Nah, dia ulul azmi. Artinya dari 25 itu diseleksi lagi menjadi 5 menjadi